Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyadari kalau bukan karena Tuhan, kami bukan apa-apa. Oleh karena kasih karunia Tuhan saja, oleh karena anugerah Tuhan saja, maka sampai detik ini kami ada sebagaimana kami ada. Segala sesuatu yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Tidak ada satupun yang buruk Tuhan berikan bagi kami. Bahkan lebih dari apa yang kami harapkan, Tuhan berikan bagi kami, Tuhan sediakan bagi kami. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengatakan, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau sampai detik ini Tuhan memelihara hidup kami, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat mengubah hati, mengubah pikiran kami. Memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi kami. Agar kami tahu kemana kami harus melangkah, kemana kami harus berjalan. Agar firman-Mu juga dapat menegur setiap kami. Sehingga setiap harinya Tuhan, kami terus mengevaluasi diri kami. Dan kami terus melakukan segala sesuatunya, perkataan, pikiran, perilaku kami seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hamba-hambanya yang telah melayani pagi hari ini. Saya menyapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kami tahu bahwa Bapak Ibu pasti rindu sekali untuk datang ke gereja, rindu melayani lagi di gereja, tapi karena pandemi ini harus sementara dulu, untuk sementara kita tidak bisa beribadah di gereja. Sudah 1 tahun lebih, namun biarlah semangat kita terus berkobar-kobar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh tante corona ini. Amin saudara. Baik, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar TV Bapak Ibu, saya akan membacakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita beroleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita.
Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan oleh PGI yaitu persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan. Tanpa persekutuan yang benar di hadapan Tuhan, maka gereja tidak akan pulih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu kalau ke gereja manapun di dunia ini, tidak ada gereja yang tidak ada persoalan. Masing-masing pasti gereja itu ada dinamikanya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja ini ada persoalan, terus pindah lagi ke gereja yang satu, Bapak Ibu pasti menemukan persoalan sana. Jadi kalau Bapak Ibu pindah gereja hanya karena persoalan, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan gereja yang tidak ada persoalan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca yang ada di tulisan di atas ini, yaitu bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Ini sesuai dengan tema hari ini. Bersatu itu menunjukkan suatu persekutuan yang indah. Menunjukkan suatu persekutuan yang indah. Nah kalau Bapak Ibu lihat, di dalam persekutuan rumah tangga saja, di rumah tangga kita, keluarga kita sendiri saja, itu biasanya terjadi dinamika-dinamika hidup. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana supaya persekutuan kita itu tetap bertahan sekalipun banyak persoalan. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya supaya persekutuan kita tetap mengalami pemulihan-pemulihan. Seperti yang dikatakan di ayatnya yang 16 tadi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di ayat ini, ya, dimulai Yohanes memulai dengan kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara. Jadi yang kita bahas hari ini, kita mereview kembali Paskah kemarin atau Jumat Agung kemarin, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita sebagai orang-orang percaya harus berbuat apa? Bagaimana respon kita? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke situ, mari kita melihat Bapak Ibu tentang persekutuan itu sendiri, yaitu koinonia. Ya, di gereja kita ada dua koinonia 1 dan koinonia 2. Nah, koinonia adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus, walaupun banyak anggota, tetapi membentuk satu tubuh, yaitu Kristus. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail bahasa Yunaninya apa. Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu tentang koinonia itu apa. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa koinonia itu persekutuan jemaat dalam Kristus, walaupun banyak anggota, tetapi membentuk satu tubuh Kristus. Di sini kita melihat bahwa persekutuan yang oikumenis, ya. Bapak Ibu tahu oikumenis itu apa? Gereja kita itu gereja oikumene. Oikumenis itu adalah satu rumah, satu atap. Nah, kalau kita implementasikan dalam gereja kita, koinonia itu adalah persekutuan jemaat walaupun banyak suku, walaupun banyak denominasi, tetapi kita lihat tujuan akhirnya adalah membentuk satu tubuh Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka koinonia itu adalah perkumpulan atau persekutuan dengan tujuan yang jelas. Jadi kalau kita KRT, kita hanya sekedar kumpul-kumpul, nggak ada tujuannya, itu bukan koinonia, itu hanya kumpul-kumpul. Kalau berbicara kita di gereja ini terus kita menyanyi, kita memuji dan menyembah Tuhan, itu disebut koinonia. Tapi kalau kita kumpul di sini, kita datang di gereja, pikiran kita entah kemana, orang lain nyanyi, kita bengong sendiri, itu sedang tidak berkoinonia kita. Jadi berbicara tentang koinonia itu ada satu tujuan yang jelas. Berkumpul, orang percaya berkumpul dengan satu tujuan, yaitu satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Tentu di dalam perkumpulan satu tubuh ini, tadi dikatakan di situ bahwa walaupun banyak anggota, bahkan kembar pun belum tentu sama karakternya. Ya, berarti banyak anggota, banyak suku, banyak denominasi, ada banyak sekali harusnya ide-ide yang baik dalam persekutuan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat juga di dalam tulisan-tulisan Paulus, dia selalu menjelaskan di situ bahwa persekutuan yang indah itu adalah setiap orang di situ dengan karunia yang berbeda-beda, saling melengkapi. Itu persekutuan yang indah. Maka di dalam satu gereja pasti ada yang bisa main musik, ada worship leader, ada yang multimedia, ada singer. Tidak mungkin semuanya pemain musik. Tidak mungkin semuanya worship leader. Dan itulah persekutuan. Saling melengkapi satu dan yang lain. Saling melayani satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul 2, bagaimana jemaat mula-mula pada saat itu. Saudara, mereka bukan hanya terdiri dari satu suku. Mereka dari berbagai suku. Mereka berkumpul bersama. Memecahkan roti. Mereka beribadah bersama. Mereka menggali isi Alkitab bersama. Itulah persekutuan. Jadi bukan tidak hanya sekedar kumpul, tetapi ada satu tujuan yang jelas yang dipikirkan dan dilaksanakan di dalam satu persekutuan itu. Maka di dalam membuat program kerja gereja kita sudah jadi, itu pasti di ujungnya itu ada goalnya. Jadi kita tidak hanya sekedar membuat satu program kerja yang tidak jelas arahnya kemana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam satu persekutuan ini diwajibkan setiap orang-orang yang ada di dalam satu persekutuan itu, kita harus memastikan bahwa setiap orang di situ harus punya iman yang benar. Yaitu persekutuan akan bertumbuh jika semua orang yang memiliki iman yang sama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu bisa membayangkan jikalau di dalam satu persekutuan berbeda-beda tujuan, berbeda-beda iman, itu enggak jalan persekutuan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dituntut untuk memiliki iman yang sama. Maka saya percaya gereja akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa jikalau iman kita semua sama. Pengajaran yang ada di gereja ini sama. Tidak ada pengajaran-pengajaran sesat. Kalau ada di dalam satu persekutuan, pengajarannya berbeda dari pengajaran yang sebenarnya, gereja itu tidak akan mengalami pertumbuhan. Kenapa? Akan terjadi pertentangan. Terus-menerus akan terjadi pertentangan. Karena yang satu meyakini ini, yang satu meyakini ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling utama di sini, kita harus menyelaraskan semua iman kita kepada Tuhan Yesus. Semua kita wajib menyelaraskan iman kita. Semua harus sama iman kita ini kepada siapa dulu. Jangan-jangan kita mengatakan Tuhan Yesus, tapi bukan Yesus yang itu yang kita sembah, entah Yesus yang mana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 23 dikatakan, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kita benar-benar percaya akan Yesus Kristus anaknya, percaya akan Tritunggal. Kalau kita membahas tentang Tritunggal ini cukup panjang, nanti kita bahas di Bible Study. Kenapa saudara ada banyak sekali pengajaran sekarang tidak mengakui Tritunggal? Ada yang mengakui hanya Dwi Tunggal dan sebagainya. Saya pikir ini kita harus memberikan edukasi kepada setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dituntut dalam kehidupan orang percaya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada jemaat yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum dia masuk dalam satu persekutuan, imannya harus dikuatkan dulu dalam katekisasi. Kenapa saudara? Kalau dia belum punya pendalaman Alkitab yang benar, masuk dalam satu persekutuan,
dia akan sulit berkomunikasi dengan satu dan yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka tidak diragukan lagi tentang pemulihan gereja-gereja. Tidak diragukan lagi tentang pertumbuhan gereja kalau kita mempunyai kepercayaan yang sama. Dan yang selanjutnya adalah miliki kasih seperti Kristus. Di ayat 16 tadi dikatakan, demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Saya berikan warna merah di situ. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Alurnya jelas Bapak Ibu. Setelah seseorang beriman, setelah seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada perilaku yang nyata, yaitu kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di dalam 1 Petrus juga dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Itu dari pihak Tuhan kepada kita. Sekarang tanggung jawab kita apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak apa? Yaitu kasih yang telah dinyatakan Tuhan Yesus kepada kita. Itulah buktinya Bapak Ibu. Maka kalau dikatakan buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Jadi kalau kita mengaku kita itu anak Allah, harusnya perilaku kita juga seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mengaku adalah milik Kristus, kalau kita melihat bahwa Kristus itu menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun meneladani hal yang sama. Membantu orang-orang yang susah. Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, tidak sedikit orang yang mengaku dia adalah orang Kristen, tapi tidak tercermin dalam hidupnya kasih itu. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, iman dan kasih sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kata percaya dalam auristens, ini dalam bahasa Yunaninya, auristens menunjukkan suatu tindakan sekali untuk selamanya. Jadi kita percaya Tuhan Yesus itu hanya sekali. Tetapi kata mengasihi ada dalam present tense, menunjuk pada praktek yang terus menerus dilakukan. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara, jangan dibalik bahwa percaya itu terus menerus kita lakukan, bertobat lagi, percaya lagi. Enggak saudara, kita hanya satu kali percaya. Dan selamanya kita akan tetap percaya. Jangan dibalik juga tentang mengasihi, hanya satu kali saja. Tidak diulang-ulang. Enggak saudara. Jadi kalau kita membaca, saya punya Alkitab bahasa Yunani itu, sudah kena banjir yang satunya, biasanya ada dua. Satu konkordansinya, satu tentang penjelasan dari ayat-ayatnya. Yang satu kena banjir. Saudara, tapi di internet sekarang ada banyak sekali yang menjelaskan tentang kasus-kasus itu di dalam bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Yunani itu satu kata, kita lihat satu kata, di bawahnya itu ada banyak nomor-nomornya, ada banyak keterangannya. Itu dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani ini saya melihat bahwa ternyata mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu adalah present tense. Dan kalau Bapak Ibu lihat, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 ini dan seterusnya sampai 24. Tuhan memakai di situ kata yaitu agape. Kasih itu adalah agape. Saya sudah jelaskan ke remaja kemarin tentang kasih dalam bahasa Yunani. Ada kasih eros, ada phileo. Tetapi di sini dipakai agape. Kenapa Bapak Ibu? Agape itu adalah kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang mau berkorban, kasih yang tulus. Maksudnya apa? Kita diajarkan di sini bahwa kalau Anda beriman harus mempunyai kasih. Kasih apa? Kasih yang benar, yang present tense, yang terus menerus dilakukan, bukan hanya pada saat-saat tertentu. Dan kasih itu adalah kasih agape, tidak menuntut balas.
Kalau saudara mengasihi orang lain, memberi kepada orang lain, kalau dia tidak membalas, Anda mengatakan gak masalah. Tetapi kalau Anda memberikan sesuatu kepada orang lain terus mengharapkan balasan darinya, saudara sedang tidak memberi. Saudara sedang tidak menerapkan kasih agape. Tetapi saudara sedang hitung-hitungan sama orang itu. Kalau saya kasih ini, saya terima apa? Begitu juga dengan persembahan. Kita memberikan persembahan supaya kita dapat lebih banyak dari apa yang kita berikan. Salah persepsi kita. Ya. Jangan kita memberikan, kalau saya memberikan 10.000 nanti Tuhan kasih 1 juta. Kalau saya memberikan 1 juta Tuhan kasih 10 juta. Kita sedang hitung-hitungan sama Tuhan. Itu sudah kewajiban kita memberikan persembahan. Itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama ini, kita bahas lebih jauh lagi Bapak Ibu. Bahwa menyerahkan nyawa demi saudara-saudara yang dibicarakan di ayat 16 itu, memang merupakan tindakan pahlawan. Susah Bapak Ibu. Menyerahkan nyawa untuk orang lain susah. Ya. Tetapi mungkin hal seperti itu tidak terlalu sering terjadi. Karena itu, sekarang dalam ayat 17-18, Yohanes memberikan contoh yang lebih sederhana. Yang bisa terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Apa itu 17 dan ayat 18? Yaitu dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin susah bagi kita untuk memberikan nyawa kita kepada orang lain. Tetapi Yohanes memberikan di sini satu contoh bagi kita. Jika kita melihat saudara kita kekurangan tetapi kita mempunyai harta, tapi kita tidak mempedulikan orang itu, kita sedang tidak mempraktekkan kasih yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah memiliki iman yang benar tidak pernah akan tega melihat saudara-saudaranya kekurangan. Itulah persekutuan yang benar Bapak. Persekutuan yang benar kita mulai dari persekutuan kita di gereja ini. Siapa di gereja ini yang mengalami kesusahan, mari kita bantu. Jikalau kita mempunyai materi yang lebih, dikasih berkat oleh Tuhan, kita bantu. Itulah persekutuan. Tidak hanya sekedar kumpul-kumpul. Apalagi orang-orang yang susah terus dikucilkan. Semakin susah hidupnya. Itu bukan persekutuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai di gereja ini. Saya tidak masalah kita memberikan kepada orang-orang di luar sana. Tapi jangan sampai terjadi kita peduli orang di luar sana yang kesusahan. Di gereja kita tidak peduli orang-orang kesusahan. Jangan sampai berbanding terbalik. Kita peduli keluarga orang lain. Keluarga kita sedang bermasalah, sedang kesusahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya, tidak mau membantu orang itu, dikatakan bagaimana kasih Allah tetap di dalam dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, John Stott mengatakan, kasih adalah kerelaan untuk menyerahkan apa yang berharga untuk kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya orang lain, memperkaya kehidupan orang lain. Itu kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi seseorang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah saudara, ada orang yang hanya mau memberikan apa yang betul-betul sudah tak berguna bagi diri sendiri. Ya. Kalau yang kita berikan itu tak berharga atau tak berguna untuk diri kita, maka itu bukan pengorbanan. Dan memberikan hal-hal itu bukanlah tindakan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang ada satu barang yang sudah kita nggak pakai lagi, udah nggak berguna.
baru kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Saudara, itu tidak salah, tapi itu bukan tindakan kasih. Ya, itu tidak salah, tapi itu bukan tindakan kasih. Bapak Ibu hanya sedang sebenarnya kalau memberikan barang yang sudah tidak dipakai lagi. Sebenarnya Bapak Ibu sama saja, barang ini saya taruh di tong sampah, saya buang. Tidak salah. Tetapi di sini dikatakan kepada kita, kita belajar bahwa kalau kita memberikan, berikanlah yang berharga untuk orang lain. Jangan berikan yang tidak berharga atau Bapak Ibu sudah tidak pakai lagi karena Bapak Ibu anggap itu sebagai sampah di rumah, terus Bapak Ibu memberikan kepada orang lain. Sekali lagi itu tidak salah, tapi itu bukan tindakan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang bisa, memang orang bisa menolong tanpa kasih, tetapi orang tidak mengasihi, tidak bisa mengasihi tanpa menolong. Ya. Orang bisa menolong tanpa kasih, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa menolong. Ini sama saja diartikan bahwa Anda orang Kristen, kita orang beriman, kalau kita tidak menolong, kita bukan orang Kristen yang sejati. Bisa saja kita hanya ngikut-ngikut sebagai orang Kristen, KTP Kristen, atau papa mama kita Kristen, kita dilahirkan Kristen. Tidak ada tindakan nyata di dalam menolong orang lain. Itulah persekutuan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ini terjadi dalam persekutuan. Persekutuan kita akan mengalami bukan hanya sekedar pemulihan lagi, tapi pertumbuhan. Di mana persekutuan itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Saya mau bersekutu, saya mau bertemu dengan orang-orang seiman. Kenapa? Kita saling melengkapi satu dan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harta yang kita miliki bukan untuk kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi kita berbagi kepada orang lain. Ya. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan, orang kaya itu sukar untuk masuk surga. Bukan gak bisa masuk surga, sukar. Kenapa saudara? Kecenderungan orang-orang yang kaya tidak peduli lagi dengan Tuhan. Dia mengtuhankan kekayaannya. Dia menganggap bahwa semua persoalan selesai ketika saya punya harta ini. Makanya Tuhan selalu mengatakan, sukar bagi orang kaya masuk surga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang menjadi berubah keimanannya oleh karena harta kekayaan. Yang dulunya dia tidak punya apa-apa, dia begitu dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan banyak, dia sudah mulai lupa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka bukan berarti gak boleh kaya. Semua orang punya keinginan untuk kaya. Tapi kalau Anda sudah kaya, jangan kehilangan keseimbangan. Ya, jangan kehilangan keseimbangan. Akhirnya selalu memprioritaskan kekayaan. Jangan Bapak Ibu. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Anugerah Tuhan. Maka kita harus membantu sesama kita yang kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan Bapak Ibu di ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. NATO, not action, talk only. Ya. Tidak ada tindakan, hanya omong doang. Ya. Tuhan menginginkan mengasihi bukan hanya sekedar perkataan. Ya. Bahkan dalam Yakobus mengatakan, ayat 2 ayat 15-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya. Maka Bapak Ibu Saudara mengatakan God bless you, kasihan, aku mendoakan kamu, dan sebagainya. Tidak akan ada harganya kalau saudara sebetulnya bisa memberikan pertolongan praktis, tetapi tidak melakukannya dan hanya mengasihi dia dengan perkataan atau lidah. Percuma, saudara.
Terkadang orang mengatakan kepada kita, saya butuh ini, saya lagi kesusahan. Oke, saya mendoakan kamu. Tuhan memberkati, God bless you, pulang. Kita tidak membantu dia dalam kesusahan. Kita hanya sekedar omong doang. Padahal kita mampu untuk membantu orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah persekutuan dengan tujuan yang jelas. Bukan hanya sekedar kumpul. Maka luar biasa kalau kita melihat jemaat mula-mula, saudara. Tidak ada perintah pada saat itu untuk menjual harta dan membagikan kepada orang lain. Tetapi mereka lakukan. Mereka menjual semua hartanya, membagi-bagikan kepada orang-orang yang susah. Saya tidak menyuruh saudara sekarang untuk membagikan harta. Tapi setidaknya orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Bapak Ibu bisa mengulurkan tangan. Memberikan kepada orang yang mengulurkan tangan. Membantu orang-orang yang susah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah persekutuan yang sesungguhnya ini terjadi dalam kehidupan kita bergereja di sini, khususnya di Gereja PO Kemang Pratama ini. Saya rindu Bapak Ibu kita semua bersekutu dengan tujuan yang jelas. Saya rindu Bapak Ibu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan di gereja ini kita bantu dengan yang kita punya. Kita membantu sesama kita. Bukan malah sebaliknya menyusahkan sesama kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Mereka saling melengkapi satu dan yang lain. Bukan hanya memberi kepada orang kesusahan, tetapi mereka juga belajar firman Tuhan tiap-tiap hari. Mereka menggali isi Alkitab itu. Mereka belajar firman Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dalam persekutuan. Tidak hanya berkumpul untuk makan dan minum. Tidak hanya berkumpul untuk ngobrol-ngobrol. Tetapi ada satu aktivitas untuk berusaha mendalami firman Tuhan itu. Maka gereja kalau tidak mementingkan pengajaran, itu bukan gereja yang sesungguhnya. Kenapa saudara? Dari awal permulaan sejarah gereja, mulai dari sejarah gereja umum sampai kepada sejarah gereja Indonesia, gereja bertumbuh karena pengajaran-pengajaran. Maka ada satu buku yang ditulis oleh Pak Juanda, yaitu Iman yang Berwawasan. Kenapa iman yang berwawasan? Agar iman kita itu tidak konyol. Ya, agar iman kita itu tidak konyol. Apa iman yang konyol itu? Contohnya apa? Contohnya, saudaraku, corona ini. Ya, mengatakan bahwa Tuhan pasti tolong, saya tidak perlu pakai masker. Ya, saya tidak perlu pakai masker karena Tuhan menolong. Itu iman yang konyol, saudara. Saya tidak perlu divaksin. Saya tidak perlu. Tuhan tolong saya kok. Ada Tuhan yang luar biasa. Itu iman yang konyol. Itu nggak benar. Jadi di dalam satu persekutuan ada tujuan yang jelas, ada pengajaran yang jelas, ada tindakan yang jelas. Semua jelas, semua punya tujuan yang benar. Kita tidak hanya sekedar kumpul-kumpul. Makanya saudara, kalau kita melakukan ini, tidak ada waktu bagi kita dalam persekutuan untuk menggosip, menjatuhkan orang lain. Tidak ada. Kenapa? Kita ketemu, kita belajar firman Tuhan. Kita ketemu, kita membicarakan hal yang baik. Kita ketemu, kita mengasihi sesama. Kita memberikan kepada orang susah. Tidak ada waktu buat hal-hal melakukan hal negatif. Seharusnya seperti itu, saudara. Jangan sampai persekutuan kita berubah fungsi, berubah tujuan, sehingga tidak ada pemulihan dalam persekutuan kita, tidak ada pertumbuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka yang terakhir adalah kita bicara soal pemulihan ini. Di dalam pemulihan, simpel sekali apa yang dikatakan oleh Yohanes ini, yaitu kita harus mempunyai kasih seperti Kristus. Maka Tuhan ingin yang pertama untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Yang kedua, untuk mendamaikan diri kita sendiri dengan mereka kepada siapa kita bersalah. Maka tadi saya bilang dari awal, persekutuan itu bukan berarti tidak ada cekcok di situ. Ada perbedaan pendapat. Ya.
Tetapi dalam persekutuan itu kalau memiliki kasih, itu bisa mengalahkan segalanya. Kalau kita memiliki kasih, seperti kita sama istri atau suami. Siapa sih suami istri yang gak pernah berantem? Ya, pasti pernah berantem. Tapi ujung-ujungnya tetap juga satu tempat tidur kan. Ujung-ujungnya besok-besoknya pasti pelukan juga, saling mengasihi. Ya, bilang I love you. Ya. Jadi tidak sampai hancur keluarga itu. Demikian juga dalam persekutuan, saudaraku. Ada perbedaan pendapat, tetapi kalau kita saling mengasihi, maka dalam diri kita ada pengampunan, ya. Ada usaha untuk kedamaian, memberikan pendamaian kepada orang lain, orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka pemulihan akan terjadi jika ada kasih. Kasih berarti mengampuni, kasih berarti tidak menuntut balas. Kasih berarti memberi, kasih berarti menegur. Ya, setiap persekutuan mungkin akan mengalami tantangan, namun kasih bisa mengalahkan segalanya. Ya. Kadang kita menegur anak, kadang kita memukul anak, bukan karena kita benci, tapi karena kita kasih. Kadang sesama kita juga harus peringatkan, jangan buat ini. Kadang kita harus ngomong dengan keras, itu karena kita mengasihi. Jadi tidak semuanya kasih itu harus dengan lembut. Bahkan menegur orang lain dengan etika yang baik, itu juga kasih. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya satu inti dari apa yang saya khotbahkan hari ini. Jika kita mau persekutuan kita mengalami pemulihan dan pertumbuhan, miliki kasih seperti kasih Kristus. Di dalam kasih ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini, jangan sampai persekutuan kita semakin memudar. Ya. Saudara, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita tetap ikut dalam persekutuan doa-doa kita. Kita ada doa setiap hari Rabu, kita ada doa setiap hari Sabtu pagi, kita ada kebaktian rumah tangga. Mari kita menciptakan persekutuan yang baik di antara kita. Tidak ada alasan bagi kita sebenarnya di tengah pandemi ini untuk kita tidak bersekutu. Justru kalau kita kumpul-kumpul, kita sedang meremehkan, ya, kita sedang meremehkan apa yang telah diberikan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan ini. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau gereja ini bertumbuh, kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Kita harus memiliki kasih yang benar. Pertumbuhan gereja itu bukan karena satu orang, tapi karena kita semua bekerja sama dalam satu persekutuan. Maka gereja akan mengalami pemulihan. Gereja akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita masing-masing dalam diri kita mengoreksi dan memperbaiki diri kita masing-masing agar lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Jikalau ada mungkin orang-orang yang sedang menyakiti kita saat ini, lepaskan pengampunan, kasihilah dia. Jikalau ada orang-orang yang saat ini secara manusia tidak bisa lagi untuk saya mengampuni, ampunilah dia. Itu bukan karakter Kristus. Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri.